Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraitul Mardiah. Di sini saya akan membahas tentang sistem kekerabatan dan keluarga di Indonesia. Definisi sistem kekerabatan menurut KBBI adalah ukuran seberapa dekat hubungan atau kekerabatan antara dua bangsa atau individu. Sedangkan sistem kekerabatan adalah seperangkat peraturan yang mengatur klarifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk perbedaan hak dan kewajiban antara mereka. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan struktur sosialnya. Maksudnya, dalam sistem ini, individu terhubung dengan kerabat dekat dan jauh, yang menciptakan jaringan sosial yang kompleks. Kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan yang terdiri dari hubungan darah atau keturunan yang sama. Kekerabatan adalah ikatan keluarga yang dibentuk oleh perkawinan. Pernikahan juga mengikat hubungan keluarga pria dan wanita. Contoh langsung dari hubungan kekerabatan melalui perkawinan adalah kakak ipar atau adik ipar. Hal ini terjadi karena seorang istri menikah dengan seorang suami dan keluarga yang berasal dari suami merupakan kerabat istri. Sistem kekerabatan ini berfungsi untuk menentukan peran sosial dan status individu dalam masyarakat, serta mengatur peraturan pernikahan dan keluarga. Dalam banyak budaya, sistem kekerabatan juga mempengaruhi berbagai warisan dan kekayaan diperdagangkan di antara anggota keluarga. Dengan demikian, sistem kekerabatan menjadi bagian integral dalam memahami identitas budaya dan struktur sosial atau suatu komunitas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem kekerabatan membentuk struktur sosial yang kompleks dalam masyarakat dengan mengatur hubungan antara individu berdasarkan ikatan kekeluargaan. Selanjutnya, definisi keluarga. Menurut Duval dan Logal, keluarga terdiri dari individu yang diangkat oleh perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial setiap anggota keluarga. Definisi ini menekankan pentingnya hubungan antar anggota keluarga yang tidak hanya terbatas pada aspek biologis atau hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kultur yang membentuk identitas keluarga. Dalam konteks ini, keluarga berfungsi sebagai unit dasar dalam masyarakat yang berperan dalam pengembangan individu serta pelestarian sosialnya. Keluarga berasal dari kata Sanskerta, kula dan warga, yang kemudian digabungkan menjadi kulawarga, yang berarti anggota atau kelompok kerabat. Keluarga adalah tempat di mana beberapa anggota keluarga tetap hidup bersama. Menurut KBBI, keluarga sebagai suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga terdiri dari ibu, bapak, anak. Perkawinan adalah titik awal terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan adalah pranata yang diciptakan oleh fitrah manusia untuk saling menyukai dan ingin hidup bersama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Keluarga adalah lembaga sosial terkecil di masyarakat menurut sosiologis. Keluarga inti dan keluarga bercabang adalah dua jenis keluarga. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga bercabang terdiri dari kakek, nenek, paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya. Khairuddin juga mendefinisikan keluarga sebagai hubungan yang terjadi antara keturunan dan penambahan atau adopsi yang berkaitan dengan keturunan yang merupakan suatu kesatuan khusus. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan dalam sistem kekerabatan. Yang pertama ada sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki. Perkawinan pada sistem ini
menetapkan bahwa istri akan menjadi warga masyarakat suami atau laki-laki. Sistem ini berfokus pada menjaga keutuhan keluarga dan menjaga keturunan yang lahir dari perkawinan hidup. Maksud dari perkawinan hidup adalah suatu bentuk hubungan yang melibatkan dua individu, biasanya seorang pria dan wanita, yang terikat dalam ikatan perkawinan dengan tujuan membangun kehidupan bersama. Dalam konteks ini, hidup merujuk pada aspek keberlangsungan dan dinamika dari hubungan tersebut, di mana pasangan saling berkomitmen untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama, bertanggung jawab, serta mendukung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perspektif etimologis, istilah parental berasal dari bahasa Latin, yaitu pater yang berarti bapak dan lineal yang berarti garis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal didasarkan pada garis keturunan laki-laki atau ayah. Anak laki-laki dalam keluarga akan melanjutkan garis keturunan orang tuanya, dan anak perempuan dalam keluarga akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang berbeda. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, jika keluarga tidak memiliki anak laki-laki, keturunan dianggap putus. Dalam sistem kekerabatan ini, suami memiliki kedudukan dan hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Dalam keluarga, tugas istri adalah membangun sinergi bersama suami dalam kehidupan berumah tangga, melanjutkan garis keturunan, menciptakan dan mempertahankan hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Secara etimologis, kata matrilineal berasal dari kata Latin, yaitu mater yang berarti ibu dan lineal yang berarti garis. Jadi sistem kekerabatan matrilineal didasarkan pada garis keturunan perempuan, sehingga perempuan pada dasarnya berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya. Dalam sistem perkawinan matrilineal tidak ada yang disebut sebagai pembayaran jujur. Pembayaran jujur adalah suatu tradisi dalam perkawinan adat yang melibatkan pihak perempuan, yang biasa berupa uang atau barang. Suku di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal yaitu suku Enggano, suku Sakai, suku Ochu, suku Kerinci, dan suku Minangkabau. Definisi matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu, termasuk terhubung dengan kerabat ibunya, berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Konsekuensi sistem kekerabatan ini adalah menarik keturunan dari garis ibu yang dipandang sangat penting dalam urusan warisan. Orang-orang dari garis keturunan ibulah yang akan mendapat porsi lebih banyak dibandingkan garis keturunan bapak. Yang membedakan sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kekerabatan patrilineal yaitu secara konsep, jenis sistem kekerabatan patrilineal sama dengan matrilineal. Keduanya sama-sama menarik garis keturunan berdasarkan salah satu pihak, yaitu ayah atau ibu. Pada prinsipnya, ada perbedaan antara patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah, sedangkan sistem matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Keturunan matrilineal dan keturunan patrilineal adalah dua cara berbeda untuk melacak leluhur atau membuat kelompok garis keturunan. Kelompok garis keturunan adalah sekelompok orang yang melacak garis keturunan mereka ke leluhur yang sama.
Kelompok garis keturunan adalah kata lain untuk klan atau suku. Sekelompok orang yang menganggap diri mereka sebagai keturunan dari leluhur yang sama. Garis keturunan matrilineal menelusuri garis keturunan melalui perempuan hingga ke kerabat atau leluhur perempuan itu sendiri. Sebaliknya, garis keturunan patrilineal menelusuri garis keturunan melalui laki-laki hingga ke kerabat atau leluhur laki-laki itu sendiri. Sistem penelusuran garis keturunan itu penting karena dapat menentukan faktor-faktor tertentu dalam kehidupan seseorang, seperti nama keluarga, status sosial, warisan, dan pola tempat tinggal. Yang terakhir, sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan ini ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang sama. Yang berarti bahwa kedua jenis kelamin memiliki proporsi yang setara karena istilah parental berasal dari bahasa Latin yang berarti induk atau orang tua. Bisa dibilang, sistem ini sangat mempertahankan kesetaraan peran dan pembagian tanggung jawab suami dan istri. Dalam sistem ini, tidak ada perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan. Keduanya dianggap setara dalam hal pewarisan, status, dan tanggung jawab. Dalam sistem kekerabatan parental atau bilateral, individu diberi kebebasan untuk memilih tempat mereka tinggal. Mereka dapat tinggal bersama pasangan mereka atau bahkan di tempat lain yang tidak dipengaruhi oleh orang tua mereka dan memulai kehidupan baru. Pernikahan bebas adalah jenis pernikahan yang termasuk ke dalam struktur kekerabatan parental atau bilateral, di mana kedua belah pihak tetap terikat dengan keluarga mereka yang pertama. Perkawinan bebas menunjukkan kebebasan di mana anggota keluarga atau kerabat dekat tidak terlibat dalam kehidupan rumah tangga pasangan. Perkawinan terdekat adalah alasan utama perkawinan bebas ini dilarang. Hingga saat ini, sebagian besar suku-suku di Indonesia mengikuti sistem kekerabatan parental. Di antaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, Madura, Bugis, dan juga suku Makassar. Materi selanjutnya adalah gender dalam konteks sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam keturunan matrilineal, sistem gender memberi posisi dominan kepada perempuan dalam hal kepemilikan, warisan, dan pengelolaan harta pusaka. Laki-laki juga memainkan peran penting sebagai pelindung, tetapi dalam hal ini mereka tidak sebanding dengan perempuan. Para kerabat seketurunan menurut garis ibu menjalin hubungan yang jauh lebih erat dengan sistem ini. Misalnya di kampung Doka Niki, meskipun perempuan memiliki hak untuk tinggal di rumah adat, lelaki juga bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan keluarga besar. Jadi sistem kekerabatan matrilineal mengatur garis keturunan dari pihak ibu dan berdampak pada suku, marga anak yang dilahirkan, sistem pewarisan, dan faktor lainnya. Kata gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal peran, fungsi, status, dan tanggung jawab. Sebagai contoh, peran laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, sedangkan peran perempuan dianggap sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan ini tertanam dalam sosialisasi dari generasi ke generasi.
Oleh karena itu, istilah gender adalah hasil kesepakatan manusia yang tidak bersifat kodrati. Istilah gender dijelaskan sebagai bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan hasil dari konstruksi sosio-budaya. Dengan kata lain, gender merujuk kepada sifat maskulin dan feminin yang dipengaruhi oleh budaya, simbolik, dan pengenalan diri. Pada hakikatnya, gender membahas tentang laki-laki dan perempuan. Seperti yang terjadi di masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Yang berarti bahwa garis keturunan diambil dari ibu. Sistem kekerabatan matrilineal mengatur garis keturunan dari pihak ibu dan berdampak pada suku, marga anak yang dilahirkan, sistem pewarisan, dan faktor lainnya. Teori evolusi mengatakan bahwa garis keturunan ibu adalah garis keturunan tertua, dan kemudian garis keturunan ayah. Sistem kekerabatan matrilineal berbeda dengan perlakuan pada umumnya yang diterapkan dalam sistem kekerabatan patrilineal. Di beberapa daerah, bahkan perempuan tidak mendapat pengakuan budaya. Perempuan dalam sistem ini amat ditinggalkan. Perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal amat ditinggikan, baik dalam adat, keseharian, maupun dalam pembagian harta warisan. Sistem kekerabatan matrilineal ini mengatur sedemikian rupa dan memperhitungkan hak-hak bagi perempuan, termasuk sumber ekonomi sebagai kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Dalam aturan pernikahan, apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka sang suami yang akan pergi dari rumah istri, sehingga perempuan yang dicerai suaminya tidak mengalami kesulitan dalam hal ekonomi dan tempat tinggal. Perempuan menduduki posisi yang istimewa dalam sistem kekerabatan matrilineal karena keturunan dan kesatuan keluarga didasarkan pada garis keturunan ibu. Mereka memiliki kedudukan istimewa tentang keturunan, harta warisan, dan bahkan dalam adat. Peran perempuan dalam sistem kekerabatan matrilineal memiliki posisi yang strategis dalam membina dan mensejahterakan hidup perempuan. Akan tetapi bukan berarti tidak memberi hak kepada laki-laki. Dalam hal ini, posisi laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih mampu untuk memperoleh kehidupan yang layak, tanpa mengandalkan harta warisan keluarganya. Salah satu ciri khas dari laki-laki yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yakni laki-laki biasanya banyak merantau ke daerah-daerah dan cukup banyak yang sukses di daerah perantauan. Materi selanjutnya, sistem kekerabatan budaya Sasak.
Masyarakat Sasak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang berarti jika seorang istri dari kalangan bangsawan menikah dengan laki-laki jajar karang, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Akibatnya, sebagian dari kalangan bangsawan menikah dengan sesama bangsawannya agar tetap memiliki hubungan kekeluargaan atau endogami. Endogami adalah praktik perkawinan yang dilakukan dalam kelompok sosial tertentu seperti etnis, agama, atau kasta. Sistem kekerabatan patrilineal dalam pernikahan bangsawan suku Sasak mencerminkan nilai-nilai tradisional yang kuat mengenai kekuasaan dan status sosialnya. Dalam tradisi Merari, pada masyarakat Sasak, masing-masing orang berasal dari kalangan bangsawan atau jajar karang. Tradisi Merari pada masyarakat Sasak umumnya menggunakan hukum adat yang berlaku untuk masyarakat Sasak. Masyarakat bangsawan memiliki pengecualian dalam hal perkawinan, terutama untuk perempuan bangsawan. Masyarakat bangsawan Sasak tidak boleh menikah dengan orang dari masyarakat jajar karang, tetapi harus menikah sesama bangsawanannya untuk mempertahankan garis keturunan. Ada 3 tingkatan lapisan sosial yang dikenal secara umum dalam masyarakat Sasak Lombok, yaitu yang pertama golongan ningrat atau menak, yang dikenal oleh nama kebangsawanannya. Golongan ini adalah ciri kebangsawanan yang terlihat dari depan nama seseorang yang memiliki kebangsawanan. Mereka diberi nama berdasarkan jenis kelamin dan status perkawinan mereka. Yang kedua, golongan pruangse. Meskipun mereka berasal dari garis keturunan ningrat atau menak, mereka tidak memiliki gelar kebangsawanan saat menyebut nama mereka. Yang ketiga, golongan jajar karang atau bulu ketujur adalah golongan masyarakat biasa, karena mereka tidak mempunyai nama kekastaan sebagai nama depannya. Dalam perkawinan antara masyarakat bangsawan dan masyarakat jajar karang atau masyarakat biasa, ada batasan pernikahan. Ini berarti merari tidak diizinkan sebagai proses awal dalam masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa. Tidak ada larangan untuk seseorang yang berasal dari kalangan bangsawan menikah dengan perempuan jajar karang, tetapi jika perempuannya berasal dari kalangan bangsawan, mereka harus menikah dengan sesama bangsawanannya. Jika ini dilanggar, maka wanita tersebut tidak akan mendapat warisan, tidak akan diberi wali nikah, dan tidak akan memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tentang keluarganya. Perkawinan yang bersifat kekerabatan bertujuan untuk meneruskan dan mempertahankan keturunan menurut garis kebapaan, keibuan, atau keibu-bapaan. Untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai adat budaya dan kedamaian,
Dan untuk mempertahankan warisan leluhur, masyarakat suku Sasak memiliki adat istiadat pernikahan yang disebut merari. Ini adalah prosesi turun-temurun yang menjadi identitas suku Sasak. Sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.